Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membaca kitab Sahih Muslim terkait dengan kibir dan syirik, sombong dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Bab yang menjelaskan tentang haramnya sifat sombong atau perilaku sombong, wa bayanihi, dan penjelasannya terkait dengan sombong. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad ibni Bashar wa Ibrahim bin Dinar jami'an an Yahya bin Hamad. Qala Abul Musanna hadatsani Yahya bin Hamad akhbarana Syu'bah an Abad bin Taglib an Fudail al-Muqamiti an Ibrahim al-Makhi an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya, misqalu dzarratin minal kibri, seberat biji sawi dari sifat sombong. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini kita menjadi jelas bahwa sifat sombong ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak dimiliki oleh seorang hamba. Kita ini hamba yang dhaif, ya, hamba yang sangat lemah. Khuliqal insanu dhaifa, diciptakan manusia ini dalam keadaan dhaifa, lemah, tidak pantas sombong. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pulang ke rahmatullah juga tidak bawa apa-apa. Ketika lahir kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbicara, hanya bisa nangis, tidak bisa berjalan. Butuh bantuan orang tua kita bisa berjalan, kita bisa berbicara. Ya, kita ini makhluk yang sangat lemah. Diserang penyakit sedikit saja, kena flu, kita sudah meriang, tidak ada daya. Nah, dari sifat yang lemah itu, manusia tidak layak bersifat sombong, ya, merasa besar, merasa hebat, merasa kuat. Jadi sifat sombong ini diawali oleh sifat merasa, ya. Kemudian setelah sifat merasa itu ada pada diri kita, baru kita merendahkan orang lain. Saya merasa lebih pintar dari orang itu, nah itu sombong. Karena ada kata merasa lebih, ya. Saya merasa lebih kuat dari orang itu, nah itu sombong. Menganggap kita hebat, menganggap orang lain rendah, ya. Itu namanya sombong. Merasa paling cantik atau paling ganteng, nah itu sombong. Ya, sombong ini berarti bisa dari berbagai aspek. Orang sombong bisa karena hartanya. Saya ini lebih kaya dari kamu, itu sombong. Orang sombong bisa karena jabatannya. Jabatan saya lebih tinggi dari jabatan kamu, ya. Berarti saya lebih tinggi jabatannya, kamu lebih rendah. Mengangkat diri sendiri, merendahkan orang lain, itu sombong, ya. Bisa karena ilmu, bisa karena jabatan, bisa karena pangkat, ya, pangkat saya lebih tinggi dari kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sombong ini bisa menyerang atau dimiliki oleh orang, ya, sifat madmumah, sifat yang tercela ini bisa dimiliki oleh orang
Nah, ketika dia merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, ini sifatnya iblis, ya. Iblis ini diusir oleh Allah dari surga karena dia merasa sombong, merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min turab. Kata iblis dalam Al-Quran, saya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam Allah ciptakan, ya, engkau ciptakan dari tanah. Nah, dia merasa, ya, merasa api ini lebih mulia dari tanah, padahal tidak seperti itu, ya. Nah, yang mulia di hadapan Allah itu hanya takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sombong. Ayat lanjutannya aba wastakbaro. Iblis tidak mau sujud, wastakbaro merasa besar, merasa sombong, ya. Merasa besar, merasa lebih mulia dari Adam, wakana minal kafirin, dan iblis termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena efeknya seperti itu, ya, maka iblis diusir dari surga dan sombongnya terus, ya, tidak bertobat sampai hari ini, sampai akhirat iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sombong ini sangat buruk, ya, tidak pantas kita makhluk yang lemah ini menyombongkan diri, ya, termasuk dalam ibadah, ya. Kita menyombongkan ibadah. Saya lebih soleh dari kamu. Tidak boleh, ya. Karena kesolehan itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mulia dari kamu, ya. Itu yang nilai mulia tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita juga kita nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jangan sekali-kali sombong dengan ibadah kita. Jangan merasa lebih suci, ya. La tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa lebih suci, ya. Jadi kita ini di hadapan Allah harus merasa hina, ya. Di hadapan manusia juga kita harus merasa tawadu. Di lawannya sombong itu tawadu, ya. Lawannya kibir adalah tawadu. Nah, ini bahaya dari sifat sombong. Kita lanjutkan. Wa qala rajulun, seorang laki-laki berkata, inna rajula, sesungguhnya seseorang, yuhibbu, senang, ayyakuna thawbuhu hasanan, pakaiannya itu bagus, wa na'luhu hasanatan, sendalnya itu bagus. Nah, ini beda, ya, beda. Kalau kita pakai pakaian bagus, tidak untuk disombongkan, itu normal-normal saja, ya, normal-normal saja. Karena yang tidak boleh itu kita pamer atau kita sombongkan pakaian kita atau sendal kita atau kekayaan kita, ya. Nabi Sulaiman misalnya, orang yang paling kaya, ya, jabatannya paling tinggi, terus kemudian pasukannya bangsa jin, manusia, dan angin dan binatang, tetapi tidak sombong, ya, tetap tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tetap mulia, ya. Ada min fadli rabbi, ini adalah, kata Nabi Sulaiman, karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nah, jadi Nabi Sulaiman kaya, ya, tetapi tidak sombong, ya. Sultanul Aulia Abu Hasan Asyadzili orang kaya, tetapi dia wali Allah, kekasih Allah, tapi dia zuhud, ya. Nabi Sulaiman juga zuhad, orang yang sangat zuhud. Abu Hasan Asyadzili juga az-zuhad, orang yang sangat zuhud. Hartanya tidak dimasukkan ke dalam hatinya, hanya ada di genggamannya. Tetapi, ya,
tetapi dia tetap bertakwa kepada Allah dan tidak menjadikan hartanya itu dicintai, apalagi disombongkan ya di hadapan orang lain. Ya, jadi kalau kita pakai pakaian bagus, sendal bagus dalam hadis ini tidak menjadi itu hal yang sombong ya. Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik ya, maha indah. Allahu jamil, Allah itu maha jamil. Nah, makanya itu kita pakai pakaian yang cakep ya, yang bagus, apalagi untuk ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli sholah, ambillah atau pakailah pakaian kamu ketika sholat yang bagus menghadap Allah. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah disombongkan ya, tidak boleh dipamerkan, disombongkan, menganggap rendah orang lain ya. Saya lebih kaya dari kamu, kamu lebih miskin dari saya, itu sombong ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, tidak mengapa ya. Siti Khadijah orang kaya, tetapi dia tidak sombong. Hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Utsman bin Affan kaya, tapi tidak sombong. Hartanya dikembangkan untuk dakwah. Ya. Abdurrahman bin Auf orang kaya, tapi tidak sombong. Hartanya, wakafnya ya di mana-mana. Utsman bin Affan wakafnya di mana-mana. Kita boleh kaya, ya, orang Islam harus kaya karena butuh sarana untuk ibadah. Bangun masjid perlu dana, bangun pesantren perlu dana, bangun jalan raya perlu dana, bangun rumah sakit untuk duafa perlu dana, panti asuhan perlu dana. Jadi orang Islam boleh kaya, yang tidak boleh adalah disombongkan. Ya, yang tidak boleh adalah disombongkan, ya, menganggap orang lain lebih hina dari dia ya. Qala berkata ya, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, senang yang indah-indah. Nah, boleh di sini ya. Boleh kita pakai pakaian yang bagus ya. Pakai mobil yang bagus ya. Boleh pakai motor yang bagus, boleh kendaraan yang bagus ya, untuk kenyamanan dan untuk ibadah ya, boleh-boleh saja selama tidak boros, selama itu kebutuhan dan selama tidak disombongkan, itu sah-sah saja. Karena di sini qala Rasul berkata innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi boleh-boleh saja kita pakai pakaian yang bagus ya, kendaraan yang bagus, kita menempati rumah yang bagus ya. Tapi niatnya tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sarana ibadah dan tidak boros, dan yang terpenting lagi tidak boleh menyombongkan ya, tidak boleh sombong dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi oleh orang mobil, kemudian kita sombongkan titipan, nggak pantas, orang bukan punya kita kok disombongkan. Ya, kayak orang parkir, tukang parkir ya, tukang parkir itu di pagi hari mobil Mercy masuk, mobil Alphard masuk ya, terus mobil Innova masuk ya, mobil-mobil mahal Lexus masuk. Apakah dia sombong? Nggak sombong, karena merasa bukan punya dia. Itu orang nitip di parkiran dia. Setelah sore hari mobilnya diambil, keluar. Apakah dia sedih? Nggak sedih, orang titipan kok. Jadi orang sombong ini sebenarnya dia tidak menyadari bahwa yang ada pada dirinya itu adalah titipan Allah, anugerah Allah ya, bukan semata-mata usaha dia. Apalagi kita ini makhluk yang sangat lemah, tidak pantas sombong ya. Kita lanjutkan. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dalam hadis ini pengertian sombong adalah menolak kebenaran. Orang yang sombong ya, dinasehati tidak mau terima ya. Harusnya kita melihat bukan siapa yang menasehati, tetapi apa isi nasihatnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri ya. Saling menasihati dalam kebenaran
saling menasihati dalam kesabaran. Kita ini bukan makhluk yang sempurna. Merasa kita misalnya ustadz atau kiai ya, atau doktor atau profesor, kemudian ada orang menasihati kita ya yang di bawah dari kita statusnya, status sosialnya atau status pendidikannya atau status yang lainnya, kita merasa menolak. Nah itu sombong. Itu enggak sombong ya. Apa yang keluar ya dari dubur ayam, kalau telur ambil ya, tetapi kalau bukan telur, kotoran jangan diambil. Jadi jangan dilihat dari mana keluar itu omongan. Kalau itu kebaikan kita ambil ya. Kalau ada, jangan kita hanya mau ceramah, tidak mau mendengarkan ceramah ya, merasa karena sudah merasa lebih alim, lebih pintar. Nah itu al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Ya, orang kita remehkan ya. Merasa kita lebih besar, lebih mulia, lebih cantik, lebih gagah, lebih hebat dari orang lain ya. Jadi sifat merasa lebih itu adalah sifat iblis yang Allah tidak menyukainya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Nah, ketika orang itu sombong dan Allah tidak suka, berarti Allah akan menyiksanya atau dimasukkan ke dalam neraka. Seperti di awal hadis, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat sombong, kecil saja, biji sawi, atom ya, kalau nggak biji sawi diterjemahkan atom, yang kecil sekali ya, nggak usah besar-besar, kecil saja, merasa sombong, itu Allah tidak suka ya. Kita sebagai manusia ini, sebagai umat Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah akhlak yang mulia, tawadu ya, tawadu. Man takabbaro wadahullah, orang yang sombong akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Wa man tawadu'a rafa'ahullah, orang yang tawadu Allah angkat derajatnya ya. Di dunia, ntar lebih-lebih di akhirat. Orang yang sombong nanti bangkit dari alam kubur itu kecil seperti semut. Dia akan nanya, ya Allah kok saya dibangkitkan dalam seperti semut, padahal dulu saya besar. Nah, dulu kamu merasa besar ya, sombong. Sekarang kamu perasakan kamu itu hakikatnya kecil ya. Jadi jangan sekali-kali ya kita mempunyai sifat sombong. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga ya pribadi kita dari sifat sombong. Amin ya robbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadatsana Minjab bin Al-Haris An-Namimi wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an Ali ibni Mushir an Minjab qala Minjab akhbarona Ibnu Mushir an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? La yadhulan nar ahadun min qalbihi misqala habatin khardalin min iman. Tidak masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi dari iman. Nah, ini kalau kita punya iman ya, walaupun sebesar biji sawi ya, terus kita ibadah kepada Allah, kita dihindarkan dari api neraka. Apalagi kalau iman itu kita pelihara, kita pupuk, kita tambah, terus bertambah, meningkat dan meningkat, menjadi yakin, menjadi ma'rifah. Apalagi kalau kita jaga iman kita ya, sampai mati kita bawa iman ya, akhir kalam kita ketika sakaratul maut mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya seketika sakaratul maut la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala artinya pasti masuk surga ya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dalam hadisnya tambah lagi, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia pernah mencuri, pernah berzina ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab,
wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah berzinah dan mencuri, ya, tetapi kalau dia meninggal bahwa la ilaha illallah dakhulal jannah. Timbangan la ilaha illallah mengalahkan semuanya, ya. Timbangan di yaumul mizan la ilaha illallah ditimbang dengan dosa-dosa sebanyak pun masih beratan la ilaha illallah. Ya, kita jaga iman kita jangan sampai lepas. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya, guru kita, semua keluarga besar kita bisa mati membawa iman dan itu menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Wala yadkhulul jannata, dan tidak akan masuk surga ahadun seseorang fi qalbihi, di dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya misqalu habbah khardalin, seberat biji sawi, seberat biji atom, ya, seberat biji sawi, min kibria, dari sifat sombong, ya, walaupun sebiji biji sawi, tapi kalau kita sombong itu menghambat kita masuk surga, ya. Walaupun ahli ibadah, walaupun sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, sampai jidatnya hitam, walaupun sedekah duitnya sampai habis, walaupun umroh setiap bulan, haji setiap tahun, ya, tapi kalau dia sombong, ya, menyombongkan sesuatu, menyombongkan ibadahnya, merasa lebih suci, lebih mulia, ya, menyombongkan hartanya atau menyombongkan jabatannya, menyombongkan pangkatnya, menyombongkan apa saja yang ada pada dirinya, yang itu adalah hakikatnya pemberian Allah, dia sombong, itu malah mencelakakan dia, ya, dia akan dilempar ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan bab yang lain terkait dengan syirik. Babu man mata la yusyrik billahi syai'an dakhulal jannah wa man mata musyrikan dakhulan nar. Bab yang menjelaskan siapa yang meninggal dunia tidak syirik kepada Allah sedikit pun pasti masuk surga, dan siapa yang mati dalam keadaan musyrik pasti masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadisnya kita bacakan. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Abi Waqi, hadatsana Abi Waqi anil A'mash an Syaqiq an Abdillah qala Waqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Waqi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Numair, berkata Ibnu Numair, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? Man mata, siapa orang yang meninggal, yusyrik billahi syai'an, menyekutukan Allah sedikit pun, dakhulan nar, pasti masuk neraka. Nah, ini dosa musyrik, ini dosa yang paling besar. Akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa. A'zamul kabair, seagung-agungnya dosa, sebesar-besarnya dosa. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap pada Tuhan selain Allah, menganggap ada yang paling hebat selain Allah, ada yang paling kuasa selain Allah, ya, menyembah selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Ya, padahal qul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya. La maujuda fil khalqi illallah, tidak ada yang wujud dalam hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha mengatur, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah sedikit pun, ya, sedikit pun, ya. Jangan percaya dengan paranormal, jangan percaya kepada dukun, ya, jangan percaya kepada sesuatu yang bersifat supranatural, ya, kekuatan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku syirik dan iman kita terus kuat, dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucap la ilaha illallah, itu adalah kunci surga. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Kita lanjutkan.
Qultu ana berkata aku, waman mata dan siapa yang mati la yusyrik billah tidak mensekutukan Allah syai'an sedikit pun dakhalal jannah dia masuk surga ya. Kalau yang tadi siapa yang mati menyekutukan Allah ya dia masuk neraka. Yang ini siapa yang mati tidak mensekutukan Allah sedikit pun dia masuk surga ya. Jadi iman ini la ilaha illallah adalah kunci surga. Naudzubillah kita melakukan perilaku atau perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Qala, berkata Jabir, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, rajul berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibat, apa yang dapat aku jauhkan? Faqala, Rasul menjawab, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati tidak mensekutukan Allah sedikit pun pasti masuk surga. Wa man mata dan siapa yang mati yusyrik billahi syai'an melakukan syirik kepada Allah sedikit pun dakhalan nar pasti masuk neraka. Hadis ini menguatkan di hadis di atas ya yang menyatakan bahwa kunci surga adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tapi mempercayai Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan iman yang kuat kita terus pupuk iman kita, al iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kita tambah iman kita dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan baca Quran, dengan sedekah ya, dengan zikir ya, dengan taubat kepada Allah, dengan ikut taklim pengajian, kajian kita renungi, iman kita terus bertambah ya. Mudah-mudahan jadi kuat ya. Sabatakallah biqauli sabit, iman yang sudah mantap di dalam hati. Karena sudah mantap ya, kesandung saja keluarnya lafaz Allah ya. Ketika sakit keluarnya lafaz Allah ya. Ketika dapat musibah keluarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika berbuat dosa astagfirullahaladzim. Karena siapa? Sudah sabit di dalam hatinya. Ketika nanti ditanya malaikat munkar dan nakir sudah seleplek keluar karena sudah sabit di dalam hati nuraninya ya, di dalam hatinya. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa hadatsani Isbaq bin Mansur akhbarana Muad wa huwa ibnu Hisham. Qala, berkata Hisham, hadatsani abi, berkata bapakku, an Abi Zubair, dari Abi Zubair, an Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bimislihi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bimislihi. Hadisnya sama dengan hadis di atas tetapi riwayatnya yang berbeda. Kita lanjutkan. Wa hadatsani Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala Ibnu Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdas anil Ma'ruf bin Suwaid qala, Suwaid berkata, sami itu aku mendengar Abadar yuhadisu berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam, fabasyaroni, lalu Jibril mengabari aku, annahu, bahwasanya, man mata, siapa yang mati, min ummatika, dari umatmu, kata Jibril, la yusyrik billah, la yusyriku billahi syai'a, tidak mensekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Qultu, aku berkata, Rasulullah berkata, wa in zana wa in saroko, meskipun dia pernah berzinah, meskipun dia pernah mencuri. Qala, Jibril menjawab, wa in zana wa in saroko, meskipun orang tersebut pernah berzinah dan pernah mencuri ya. Tapi kalau orang mati mengucap la ilaha illallah di akhir ucapannya ketika sakaratul maut ya, meskipun dia pernah melakukan dosa besar ya, dia mengucap itu la ilaha illallah dakhalal jannah,
pasti masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu kunci pintu surga adalah la ilaha illallah. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir. Wa hadatsani Zuhair bin Harbin wa Ahmad bin Khirash qala, keduanya berkata, hadatsana Abdus Somad bin Abdul Waris hadatsana Abi qala, Abi berkata, hadatsani Husain al-Muallim an Abdul Buraidah anna Yahya bin Ni'mar hadatsahu, menceritakannya, anna Abal Aswad, bahwasanya Abal Aswad Adailami hadatsahu, menceritakannya, anna Abadzar hadatsahu, bahwasanya Abu Dzar menceritakannya. Qala, berkata Abadzar, ataitun nabiyya, aku mendatangi Nabi, wa huwa naimun, dan Nabi sedang tidur, wa alaihi saubun abyad, dan di atasnya ada baju yang putih. Summa ataituhu, aku mendatanginya, fa idza huwa naimun, tiba-tiba dia masih tidur. Jadi datangi Nabi, Nabi tidur pakai baju putih. Kemudian datangkan lagi, Nabi sedang tidur, ya. Kemudian aku mendatangi Nabi, dan Nabi sudah bangun. Jadi ya, Abu Dzar ini ketemu Nabi, mau berjumpa dengan Nabi, Nabi masih tidur, akhirnya dia pulang. Dia datang lagi, Nabi masih tidur, akhirnya dia pulang. Ketiga kalinya dia datang ketemu Nabi, Nabi sudah bangun. Fajalastu ilahi, lalu aku duduk di sisi Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad SAW, Ma'min abdin, tidaklah dari satu hamba, qala, yang berkata la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, summa mata, kemudian mati, ala dzalika, di atas la ilaha illallah, illa, kecuali dakhulal jannah, pasti masuk surga. Nah, ini saya katakan tadi, kalau kita ucapan kita, akhir kalam kita la ilaha illallah, pasti masuk surga. Makanya kita suka berdoa, Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami dan keluarga kami dengan mengucapan la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Ya Allah, dengan la ilaha illallah, ya Allah bihusnul khotimah, matikan aku dengan husnul khotimah. Allahumma tim bihusnul khotimah. Ya Allah, matikan aku dengan husnul khotimah, wala tahtim bisu'il khotimah, jangan kau matikan aku dengan su'ul khotimah. Doa juga yang sering diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Ya, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami, ya, rahmah, kasih sayangmu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau al-wahhab, maha memberi. Jadi kita rawat iman kita, ya. Hidayah iman ini nikmat yang paling mahal, ya. Yang lain bisa kita tinggal, mobil kita tinggal, rumah kita tinggal, anak kita tinggal, istri kita tinggal, ya. Jabatan kita tinggal, ya, pangkat kita tinggal. Pangkat itu ditinggal, nggak ada lagi udah yang namanya profesor, kiai, haji, ya, doktor, ya, itu ditinggal. Jadinya almarhum, gelarnya almarhum, ALM, ya, gelar-gelar dunia itu tidak ada manfaatnya. Jadi gelarnya sudah tidak ada manfaatnya. Yang kita bawa gelar apa? Muttaqun, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ya adalah takwa kita yang kita bawa. Yang menemani di kubur kita, amal soleh kita, ya. Ketika kita meninggal, datang, ya, teman kita dalam bentuk wanita atau pria yang sangat ganteng datang, kita tanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya amal kamu yang soleh, saya akan menemani kamu di dalam kubur, ya. Kita siapkan diri kita untuk kematian. Salasan, Nabi mengucap itu 3 kali. Wa in kana, wa in zana, wa in saroko, wa in zana, wa in saroko, wa in zana, wa in saroko. Meskipun berzina, meskipun mencuri, meskipun menzinah, meskipun pernah mencuri, meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri, untuk meyakinkan sampai Nabi mengatakan seperti itu. Wa qala fir Rabi'ah, dan berkata dalam yang ketiga, ala rogmi anfi Abidar, qala, ya, ala rogmi anfi Abidar, ya, apa namanya, meskipun, ya, ini ada sesuatu yang sangat, apa namanya,
dilakukan perbuatan itu sangat memalukan ya. Nah, ini hadis menceritakan kepada kita ya, dari hadis-hadis ini yang terkait pertama dengan sombong ya. Ini sombong ini tidak bisa masuk surga karena kita sombong. Syirik menghambat kita masuk surga karena kita syirik ya. Tapi tawadu ini kunci surga. Dan yang kedua, iman la ilaha illallah adalah kunci surga. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat kita ya, untuk terus menambah kecintaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ma'rifah kita kepada Allah. Semua keluarga kita Allah lindungi, guru-guru kita lindungi ya. Orang tua kita semuanya selamat dunia akhirat, kumpul dalam surga bersama Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.